Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3104 Pertemuan. Baik Chen Ping dan Ji Yun jatuh ke dalam kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa Gao Qilan hilang begitu saja setelah pergi ke pulau. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yun bertanya sedikit bingung. Ayo, tidak peduli bagaimana Nona Gao menghilang, dia pasti tidak akan meninggalkan pulau kecil ini. Selama dia masih hidup, bahkan jika aku mencari di seluruh pulau, aku akan menemukannya. Chen Ping berkata dengan tegas. Tidak mungkin dia meninggalkan Gao Qilan sendirian. Jika Gao Qilan tidak dapat ditemukan, Chen Ping tidak akan meninggalkan pulau ini. Kemudian kita berdua berjalan berdampingan, dan jika seseorang menghilang, kita akan dapat segera menemukannya. Ji Yun berjalan ke Chen Ping dan berjalan berdampingan. Kesadaran spiritual Chen Ping terus menyebar ke sekitarnya, dan Li Yun juga melihat sekeliling dengan waspada. Setelah berjalan agak jauh, Chen Ping melambaikan tangannya untuk membuat Ji Yun berhenti. Tuan Chen, ada apa? Li Yun bertanya dengan lembut. Ada orang di sini. Meski mereka sengaja menyembunyikan nafasnya, aku tetap mendeteksinya. Chen Ping berkata, sengaja menyembunyikan nafas, apakah kamu menemukan kami? Ji Yun terkejut. Aku pasti menemukan kita. Kesadaranku belum ditarik sekarang. Mereka seharusnya merasakannya. Kami masih belum tahu apakah pihak lain itu musuh atau teman. Jadi kami harus mendekat diam-diam dan menyembunyikan napas. Chen Ping mendesak dan berkata, aku mengerti. Ji Yun juga menyembunyikan nafasnya. Pada saat ini, Jilianzan di bawah pohon besar menemukan bahwa perasaan ilahi telah menghilang, dan mulai memberitahu para murid sekte Feitian untuk berhati-hati. Chen Ping perlahan mendekati Ji Yun, dan segera menemukan Jilianzan dan yang lainnya di bawah pohon besar. Namun, karena cabang dan dedaunan yang lebat, tidak mungkin untuk melihat siapa pihak lain itu, tetapi jumlah pihak lain masih dapat dibedakan secara samar. Karena kedua belah pihak menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa membedakan identitas satu sama lain. Ji Yun, apakah sekte Feitianmu memiliki cara khusus untuk mengidentifikasi mereka, dan mencari tahu apakah orang-orang itu adalah anggota sekte Feitianmu? Chen Ping takut salah paham, jadi dia ingin Ji Yun mengetahui identitas pihak lain terlebih dahulu. Jika mereka adalah anggota sekte Feitian, maka mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Ya, kata Li Yun, dan mengeluarkan labu emas kecil dari dadanya. Labu kecil itu hanya seukuran ibu jari, dengan 3 lubang di atasnya. Saya melihat Ji Yun memasukkan labu kecil ke mulutnya, menekan 3 lubang kecil satu persatu, dan meniup labu kecil itu. Terdengar suara bernada rendah seperti binatang buas dari dalam labu kecil. Setelah meniup 3 kali, Li Yun berhenti dan mengamati pihak lain dengan tenang. Jika pihak lain dapat membedakan suaranya, itu pasti anggota Fei Tianzong. Ketika Jilianzan mendengar suara ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan auranya tidak lagi tersembunyi. Dan dia berteriak dengan keras, Yuner, apakah kamu? Apakah kamu? Suara Jilianzan langsung sampai ke telinga Ji Yun. Mendengar itu adalah suara ayahnya, Li Yun gemetar kegirangan. Ayah, ayah! Ji Yun berteriak dan berlari menuju Jilianzan. Melalui vegetasi yang lebat, Li Yun akhirnya melihat ayahnya. Melihat perubahan di wajah Jilianzan, mata Ji Yun langsung menjadi lembab. Ayah dan anak itu berpelukan erat, dan Chen Ping juga mengikuti. Melihat reuni kedua ayah dan anak itu, dia juga tampak sangat bahagia. Yuner, bagaimana kamu datang ke pulau kecil ini? Lilianzan sangat penasaran. Ji Yunyuan berada di ujung utara,
Bagaimana dia bisa datang ke sini? Apalagi tidak banyak orang yang tahu tentang pulau kecil ini. Jika kapal roh mereka tidak hancur dan hanyut ke sini, mustahil menemukan pulau kecil yang aneh ini. Saya mendengar Penatuasi berkata bahwa Anda membawa orang ke Mohai untuk membalas dendam di gerbang penusuk awan. Dan saya sangat khawatir. Jadi saya mengikuti Tuan Chen untuk mencarinya. Belakangan, aku mendengar bahwa perahumu tenggelam setelah mengejar orang-orang yang menembus gerbang awan di laut. Aku menjadi semakin khawatir. Jadi aku naik perahu roh dan datang mencarimu. Jiun memberitahu Jilianzan apa yang sebenarnya terjadi. Bab 3105, pindah. Jilianzan memandang Chen Ping, dan ketika dia menemukan bahwa usia Chen Ping tidak jauh berbeda dengan Jiun, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentang Chen Ping, Jilianzan juga mendengar dari Penatuasi. Dia tidak menyangka Chen Ping begitu muda. Tuan Chen, terima kasih telah merawat anjing itu sepanjang jalan. Lilianzan berjalan menuju Chen Ping dan berkata dengan sopan. Master Sekte Ji bersikap sopan, dan Jiun juga banyak membantu. Chen Ping menjawab dengan sopan. Tuan Chen, apakah ada hal aneh yang terjadi setelah Anda pergi ke pulau? Jilianzan bertanya. Hal yang aneh. Chen Ping tampak bingung. Hanya saja seseorang akan menghilang tanpa bisa dijelaskan, kata Lilianzan. Ya, orang kepercayaan Tuan Chen baru saja menghilang. Itu adalah wanita tertua dari keluarga Gao di ujung utara. Kami masih bersama sekarang, tetapi dalam sekejap mata tidak ada orang di sana, dan kami tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras kami mencari. Begitu Jiun mendengarnya, dia buru-buru berkata tanpa menunggu Chen Ping berbicara. Sekte Guru Li, apakah Anda juga mengalami hal semacam ini? Kamerat Chen Ping. Jilianzan mengangguk, awalnya ada selusin dari kita. Tapi sekarang beberapa menghilang tanpa alasan. Dan hanya kita yang tersisa. Dari sudut pandang ini, pulau kecil ini benar-benar aneh. Saya pikir ada formasi hantu di pulau ini. Tetapi saya mencobanya dan ternyata tidak ada yang seperti itu. Ketika Chen Ping mendengar bahwa beberapa Jilianzan dan yang lainnya telah menghilang, dia juga sedikit terkejut. Itu bukan formasi hantu. Jika itu adalah formasi hantu, aku juga bisa menemukannya. Bahkan jika orang-orang itu menghilang begitu saja, mereka tidak ingin terlihat seperti sedang ditangkap. Aku curiga pulau kecil ini adalah susunan teleportasi, atau celah ruang waktu. Orang-orang yang hilang pergi ke tempat lain melalui susunan teleportasi atau celah ruang waktu. Jilianzan mengungkapkan tebakannya. Sangat mungkin. Chen Ping juga setuju. Untuk hal-hal seperti penghilangan tiba-tiba semacam ini, selain susunan teleportasi dan celah ruang waktu, tidak ada cara lain untuk mencapainya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamerat Jiun berkata. Itu berkah, bukan kutukan. Itu bencana yang tidak bisa dihindari. Sekarang kamu sudah sampai di pulau kecil ini, ayo lanjutkan. Tidak mungkin Chen Ping berhenti dan menunggu. Tidak peduli apakah Gao Qilan diteleportasi ke tempat lain atau tidak, Chen Ping harus mencari tahu rahasia pulau kecil ini. Menunggu di sini bukanlah suatu pilihan. Kita hanya bisa terus berjalan. Lilianzan juga setuju dengan pendekatan Chen Ping. Dia tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi. Karena mereka semua memilih untuk terus berjalan, Chen Ping menggambar beberapa mantra dan meminta semua orang untuk memakainya. Dengan cara ini, jika seseorang menghilang begitu saja, Chen Ping dapat menggunakan mantra untuk menentukan lokasi pihak lain. Dengan jimat ini, para murid dari Sekte Feitian bisa merasa nyaman. Saya tidak menyangka Tuan Chen bisa mengeja mantra di usia yang begitu muda. Jilianzan kagum. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak master yang bisa mengeja mantra.
Jika tidak, beberapa slip giok mantra mengatakan, ayah, Anda belum sepenuhnya melihat kekuatan supernatural Tuan Chen. Dia maha kuasa. Petik 2. Tidak semahal itu juga. Bahkan slip giok transmisi suara yang paling umum pun tidak terjangkau oleh orang biasa. Jiun sangat mengagumi Chen Ping. Saat Chen Ping dan kelompoknya sedang menuju ke kedalaman pulau, kapal roh besar yang mereka tumpangi juga dibawa oleh kura-kura suci ke pulau. Melihat pulau kecil di depan mereka, semua orang kaget dan takjub. Terutama staf di kapal roh itu. Mereka telah berlayar di laut selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada pulau kecil di sini. Melihat pulau dengan barisan pepohonan di depan mereka, banyak biksu melompat dari perahu roh dan pergi ke pulau itu satu persatu. Ada juga beberapa biksu pemalu yang memilih untuk tetap berada di kapal roh karena takut akan bahaya pulau. Ye Feng meminta staf untuk bergegas dan memperbaiki kapal roh, dan dia juga mendarat di pulau itu. Bab 3106 Altar. Setelah itu, Zhou Tai membawa orang-orang ke pulau itu, dan penatua hantu Gunung Iblis juga datang ke pulau itu. Beberapa biksu tinggal di pantai, dan lebih banyak biksu berjalan menuju hutan lebat di pulau. Orang-orang ini semua berharap menemukan peluang di pulau kecil ini dan menemukan beberapa harta karun. Karena kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya biasa, mereka tidak membentuk tim, tetapi berjalan ke kedalaman pulau berpasangan dan bertiga. Saat orang-orang ini terus memperdalam, beberapa orang mulai menghilang secara misterius, tetapi mereka tidak memperhatikan. Lagi pula, mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka juga curiga ada seseorang yang sengaja mempermainkan, mencoba menakut-nakuti mereka sehingga mereka bisa menelan harta pulau kecil ini untuk diri mereka sendiri. Chen Ping dan yang lainnya telah mencapai kedalaman pulau saat ini. Pepohonan yang menjulang tinggi menghalangi cahaya, membuat hutan menjadi gelap. Tuan Chen, lihat cepat. Jiun tiba-tiba berteriak. Chen Ping dan yang lainnya berhenti, lalu melihat ke arah yang ditunjuk Jiun, dan menemukan ada altar yang terbuat dari batu di tengah pulau. Mengapa ada altar di sini? Dan kelihatannya sangat bobrok, seseorang seharusnya sudah lama berada di sini. Jilian Zan melihat ke altar tidak jauh dan berkata, pergi dan lihatlah, semuanya hati-hati. Chen Ping memimpin kerumunan menuju altar. Altar ini tingginya hanya beberapa meter dan ditumbuhi rumput liar, hanya terlihat terbuat dari batu, terlihat sangat sederhana. Dan di sekeliling altar, ada lorong-lorong menuju puncak altar. Dengan ketinggian beberapa meter, Chen Ping dan yang lainnya bisa dengan mudah memanjat. Tepat ketika Jiun hendak melompat dan mencapai puncak altar, Chen Ping menghentikan Jiun. Jangan gegabah, ayo naik tangga dulu. Chen Ping tidak membiarkan Liyun melompatinya. Karena masih belum diketahui apakah altar tersebut memiliki mekanisme atau berbahaya, maka Chen Ping tidak mengizinkan Liyun Lu untuk dimakamkan. Altar ini terlihat agak aneh. Siapa yang akan membangun altar di pulau kecil yang jauh dari daratan ini? Jilian Zan menyipitkan matanya, dan berkata dengan penuh keraguan. Meskipun altar ini sederhana, tetapi dibangun di pulau kecil ini, rasanya aneh. Ayo naik satu persatu, aku akan naik dulu. Jika dipastikan tidak ada masalah, kamu naik, dan kamu harus naik ke tempat yang aku injak. Chen Ping juga merasa bahwa pulau tak berpenghuni ini tiba-tiba memiliki sebuah altar, itu sangat aneh. Tuan Chen, hal semacam ini tidak baik bagi Anda untuk mengambil risiko terlebih dahulu. Saya akan mengirim seorang murid terlebih dahulu. Jilian Zan menghentikan Chen Ping, lalu menatap murid sekte Feitian dan berkata, naik, hati-hati. Patuhi. Murid dari sekte Feitian berjalan selangkah demi selangkah. Semua orang menahan napas dan menanggapi situasi yang tidak terduga kapan saja. Murid dari sekte Feitian juga sangat ketakutan.
Tapi mereka terus naik ke atas altar, dan seluruh altar tidak bergerak. Apa yang ada di altar? Jilian Zhan bertanya pada murid yang naik. Tapi murid itu, seperti orang bodoh, menatap ke tengah altar, seolah melihat Chen Ping melihat ini. Dia berlari dengan cepat. Betapa terkejutnya dia. Lilian Zhan dan Jiyun juga mengejar mereka dengan semua muridnya. Tapi begitu Chen Ping melangkah ke altar, dia tiba-tiba merasakan aura monster di sekitarnya. Hutan itu kosong. Bahkan tidak ada semut, tetapi pada saat ini ada semburan aura monster yang menakutkan. Ini terlalu aneh, Chen Ping tidak tahu bagaimana nafas monster ini berasal. Lagi pula, tidak ada monster di sekitar mereka. Setelah menaiki altar, Chen Ping dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ke tengah altar satu persatu, ekspresi mereka semua membeku di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di altar kecil.